yang ada kita tidak pernah ragu-ragu ya untuk mengambil tindakan tegas, baik mulai dari hukuman yang sifatnya disiplin, kode etik, sampai dengan demosi dan bahkan PTDH, dan juga banyak yang kita proses pidana. Jadi itu merupakan bagian dari komitmen kita untuk kemudian bagaimana ini menimbulkan efek deteren terhadap potensi-potensi adanya kemungkinan muncul perilaku oknum. Halo pemirsa, saya Aiman Wicaksono. Hari inilah kesempatan yang sangat istimewa di Hari Bayangkara. 1 Juli 2026, 80 tahun Kepolisian Republik Indonesia. Polri untuk masyarakat. Dan kali ini saya mendapat kesempatan eksklusif pertama kali di tahun 2026 dan iNews mendapatkan kesempatan itu bersama langsung dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pak Listio, terima kasih luar biasa. Terima kasih Mas Aiman. Ini saya ingin menanyakan berbagai hal, Pak. Oke. Dari ulang tahun Polri, Polri untuk masyarakat, sampai kalau boleh Pak berkenan hal-hal yang mungkin banyak dibahas oleh masyarakat, banyak dibahas oleh media sosial, soal revisi Undang-Undang Polri, soal usia yang katanya naik Pak berdasarkan Undang-Undang Polri, soal banyaknya oknum, ada oknum tapi oknumnya banyak gitu. Iya. Nggak apa-apa Pak ya? Boleh, bebas. Bebas, luar biasa. Baik, saya mulai dari Hari Bayangkara dulu Pak. Oke. 80 tahun Polri, selamat sekali lagi Pak. Polri untuk masyarakat. Apa maknanya di balik itu Pak? Baik, jadi tentunya kita sangat paham bahwa institusi Polri ini dilahirkan sebagaimana amanat undang-undang, walaupun sebelumnya sejarah berdirinya Polri juga tidak lepas dari masyarakat, sehingga kemudian kita melihat bahwa di situasi saat ini bagaimana filosofi ini kemudian kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada saat Polri melaksanakan tugas, dan salah satunya adalah bagaimana agar kerja-kerja Polri ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kenapa kita memunculkan tema Polri untuk masyarakat, sehingga Polri betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat dan merasakan bagaimana harapan, bagaimana keluhan masyarakat, apa yang terjadi di lapangan, sehingga kemudian harapan dan masyarakat terhadap institusi Polri ini betul-betul bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masyarakat tadi. Polri harus menyatu dengan masyarakat. Tidak boleh ada masyarakat yang susah, Polri tidak menyatu, tidak membantu, dan seterusnya. Dan itu yang ingin diterapkan oleh Polri beberapa waktu lalu dan ke depan tentunya. Ya. Tapi itu kan butuh satu, bukan hanya kemauan, tapi juga butuh kesadaran. Bagaimana Polri membangun ini, termasuk kepercayaan pada publik, masyarakat. Justru Polri melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat. Perbaikan ke dalam tentunya kita mulai dari perbaikan struktural, kemudian instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah kultur ya. Karena budaya. Memang memperbaiki kultur itu membutuhkan waktu, membutuhkan suatu konsistensi, dan kita mulai dari ujungnya pada saat kita mulai melaksanakan rekrutmen, kemudian pada saat pendidikan kita juga harus menanamkan nilai-nilai tersebut, kemudian pada saat mereka sudah lulus dan masuk ke jenjang kegiatan dan karir bagi anggota untuk melaksanakan tugas operasionalnya, maka mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi di lapangan, dan manakala kultur itu tidak dibangun dengan baik, tentunya
akan banyak permasalahan yang muncul. Di sisi lain juga tentunya kita juga membuka ruang untuk dilakukan pengawasan. Kritik. Oke. Kritik baik dari masyarakat langsung, apalagi saat ini kita sudah masuk di era digital ya, sehingga kemudian setiap peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang baik ataupun yang buruk, tentunya akan berdampak pada institusi. Oleh karena itu tentunya kita berusaha untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi Polri, membuka ruang bagi rekan-rekan dari mitra, apakah itu dari DPR, dari Ombudsman, ataukah dari Kompolnas sendiri, dan selama ini sudah terjalin satu komunikasi sehingga setiap ada permasalahan mereka bisa mengadu pada kita membuka kanal-kanal tersebut. Polri juga tentunya membuka ruang pengawasan yang lebih luas. Misalkan Propam saat ini memiliki program QR Code Propam Polri, di mana ini kita pasang di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh publik, sehingga kemudian pada saat ada masyarakat yang mungkin melihat Polri ada yang melanggar. Atau tiba-tiba dia jadi ingat, oh saya tuh waktu kemarin lapor ke sini, misalnya ke Polsek ini atau Polres ini ada sesuatu, nah saya lapor di situ. Ya, salah satunya bisa seperti itu, sehingga kemudian ruang-ruang digital yang ada ini kita manfaatkan untuk kemudian menjadi tempat mengadu. Segala macam hal bisa disampaikan di situ, mulai dari hanya sekedar mungkin chatting begitu ya, sampai dengan kita membuka ruang pengaduan secara langsung melalui Zoom meeting. Oh, Zoom meeting? Zoom meeting pun kita berikan, apakah untuk pelayanan terkait dengan masalah pengaduan, atau mungkin misalkan terkait dengan masalah penegakan hukum yang kira-kira berlarut-larut dan kemudian perlu disampaikan. Kita juga membuka ruang konsultasi di reserse, dan tidak perlu harus hadir, dia bisa lewat Zoom meeting. Dirasa nanti mereka memang harus hadir, kita pun juga memberikan ruang pelayanan tersebut. Jadi itu bagian dari kami untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Artinya pasti ditindaklanjuti. Dari beberapa laporan yang ada, berapa boleh tahu Pak? Misalnya masuk kurang lebih? Kurang lebih terkait dengan 10.000 ada misalnya dalam waktu sebulan? Propam ya, tahun 2025 kemarin tuh ada kurang lebih 19.830, hampir 20.000 lah. Setahun itu ya? Iya, luar biasa itu. Selama 2025. Anggotanya cukup Pak untuk nanganin itu Pak? Ya, kemarin 83% lah terproses. Yang lain tentunya harus didalami apakah ini masuk atau tidak. Kemudian di reserse juga ini baru saja kita mulai di tahun 2026 Mei kemarin. Sampai saat ini juga ada kurang lebih 1.400 yang sudah berkonsultasi, kurang lebih 1.333 sudah bisa diproses, sehingga kemudian angka-angka ini tentunya terus kita lakukan evaluasi, mana yang kurang kita lakukan perbaikan. Intinya bagaimana membuat masyarakat tidak merasa ada jarak dengan polisi, baik pada saat dia mau mengadu terkait dengan keluhannya, ataupun mengadu karena di situasi lingkungannya mungkin merasa tidak aman, dan mungkin juga terkait dengan perilaku anggota. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya masuk situ Pak. Artinya 83% luar biasa itu Pak. Itu tentu ada feedback juga dari mereka ya. Apakah puas angkanya 1, 2, 3, 4, 5 kalau skala 5 misalnya. Kalau dilihat survei, polisi ini hampir selalu bagus. Angkanya bahkan terakhir menyentuh angka 79, hampir 80%. Tapi kalau kita lihat misalnya suara-suara di masyarakat, media sosial dan seterusnya, lalu kemudian itu oknum yang melakukan. Kalau kita lihat tadi setahun ada hampir 20.000, ya mungkin masyarakat nggak salah juga menganggap itu oknumnya banyak. Bagaimana Bapak menjawab ini kepada masyarakat? Jadi saya kira memang kita butuh keterbukaan ya, bahwa terkait dengan
informasi ataupun mungkin masyarakat memaknai bahwa oknumnya banyak, tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa kita pun juga harus mengambil langkah, dan saya kira terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada, kita tidak pernah ragu-ragu ya untuk mengambil tindakan tegas, baik mulai dari hukuman yang sifatnya disiplin, kode etik, sampai dengan demosi dan bahkan PTDH, dan juga banyak yang kita proses pidana. Jadi itu merupakan bagian dari komitmen kita untuk kemudian bagaimana ini menimbulkan efek deteren terhadap potensi-potensi adanya kemungkinan muncul perilaku oknum. Sehingga kemudian kita juga harus ngambil langkah tegas. Harapan kita dengan tadi, di satu sisi kita membangun mindset baru, culture set yang baru, di satu sisi kita juga harus melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jadi dua sisi ini kita harapkan akan membuat anggota-anggota kita kemudian juga lebih memilih untuk tidak melakukan pelanggaran dan lebih memilih untuk bagaimana melakukan hal-hal yang baik dan berkompetisi yang baik. Dan tentunya ini juga yang kita perhatikan, manakala juga kemudian anggota tersebut baik, tentunya kita berikan rewards. Jadi dari 20.000, katakan hampir 20.000 laporan itu belum tentu semuanya salah dari pihak kepolisian, Pak? Belum tentu semuanya salah. Namun demikian kita harus melakukan respon terhadap laporan-laporan yang ada. Nanti tentunya kita akan melakukan pendalaman, mana yang berkadar pengawasan, mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang tidak bisa diproses lanjut. Dan ketika salah, Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak akan menutup mata, kan itu? Terkait dengan penegakan aturan, penegakan hukum, dan proses-proses penanganan terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh oknum anggota, kita selalu transparan ya. Bahkan tahapannya pun juga kita tunjukkan kan. Itu sebagai bukti komitmen kita bahwa kita terus melakukan perbaikan.